Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bab 9 mata kuliah Statistika Komunikasi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang analisis deret waktu. Sebelumnya izinkan saya sebagai perwakilan kelompok untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Al-Fadila Fahrun, dan rekan-rekan saya Amanda Syafira, Muhammad Azel, dan Gabriel Patrick Junior. Selanjutnya ada daftar isi. Pada daftar isi ini memuat bahasan apa aja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengenalan materi terdiri dari komponen deret waktu, metode pemulusan, metode tren dan analisis hubungan, dan terakhir metode dekomposisi. Selanjutnya kita akan membahas soal pada bab 9 ini. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan pertama yang akan dibahas adalah komponen deret waktu. Jadi, deret waktu ini merupakan nilai-nilai yang disusun dari waktu ke waktu. Nah, model klasik deret waktu yang digunakan adalah perkalian 4 komponen waktu, yaitu Y sama dengan T dikali C dikali S dikali I. Dengan Y adalah variabel tak bebas, dan T adalah tren sekuler. Nah, tren sekuler ini merupakan gerakan umum dalam jangka panjang berupa garis lurus atau parabolik yang menaik atau menurun. Lalu ada C. C itu adalah pergerakan siklus. Nah, pergerakan siklus ini merupakan pola data pada deret waktu yang terjadi dan berulang kembali selama beberapa tahun. Lalu ada S, yaitu fluktuasi musim. Dan contoh dari fluktuasi musim sendiri itu ada pola penjualan, perdagangan, permintaan, produksi, kebutuhan persediaan, dan lain-lain. Lalu ada I, yaitu variasi tak beraturan. Nah, variasi tak beraturan ini merupakan gerakan naik turun yang tidak dapat diduga sebelumnya atau dapat secara acak. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu adalah rata-rata bergerak atau yang biasa dikenal dengan moving average, atau biasa juga ada yang menamakan rata-rata bergerak pusat, karena kita membutuhkan data di pusatnya. Nah, jadi rata-rata bergerak ini nantinya kita bisa menentukan suatu tren dari suatu deret waktu, atau rata-rata bergerak tadi. Jadi hasilnya itu outputnya nanti adalah data tren. Nah, secara garis besar, cara bekerjanya itu rata-rata bergerak itu data sebelumnya itu akan dilakukan yang namanya pemulusan. Sehingga data tren yang nanti dihasilkan itu akan lebih konstan jatuhnya. Nah, kita itu nantinya dibutuhkan nilai Y sebelum dan juga nilai Y sesudahnya. Nah, secara rumus umum seperti ini moving average. Jadi nantinya itu moving average akan dilambangkan dengan huruf Y, kemudian ada garis di atasnya di sini seperti ini Y garis atas. Nah, kemudian ini untuk rumus umumnya memang terlihat lebih rumit, tapi sebenarnya nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan secara lebih mudah dengan adanya sedikit pembahasan soal, contoh soal nanti di slide selanjutnya. Tapi untuk catatan, untuk mencari moving average ini atau kita melakukan rumus umum ini, kita harus mencari dua hal terlebih dahulu. Yang pertama kita harus tahu M-nya dulu atau periode waktunya. Kita tuh mau cari rata-rata dari moving average-nya itu selama berapa tahun sih? Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh butuh banyak data Y-nya sesuai dengan yang dibutuhkan dengan periode waktu. Misalnya, M-nya itu atau periode waktunya itu adalah 3 tahun. Berarti data yang kita butuhkan juga harus 3 tahun. Seperti itu. Tiga data gitu ya. 3 tahun secara ininya. Lanjut. Nah, tapi di rata-rata bergerak ini itu terdapat suatu kelemahan. Apa sih kelemahannya? Jadi rata-rata bergerak ini itu kita tuh nggak bisa nemuin rata-rata bergeraknya atau trennya apabila nilai pada tahun tersebut itu tidak memiliki nilai Y sebelum ataupun nilai Y sesudah. Nah, nanti akan saya coba jelaskan lagi. Di sini ada contoh soalnya. Jadi kita coba balik ke rumus umum dulu ya. Penjelasan rumus umum. Nah, di sini itu terdapat tahun 1908, ada 5 tahun, 1980 sampai dengan 1984. Berarti ada 5 data dan 5 tahun. Nah, kita juga ketahui bahwa M yang mau kita cari atau periode waktu yang kita cari adalah 3 tahun. Nah, dari 3 tahun ini itu berarti misal contoh soalnya itu adalah
carilah moving average dari tahun 1981. Nah, karena moving average 3 tahun, kita itu harus mengambil data sebanyak 3 buah. Data yang pertama itu adalah, yang pasti adalah data pada tahun tersebut, atau Y2. Kemudian dua datanya lagi itu kita mencari di mana. Nah, dua datanya lagi itu kita harus mengambil secara imbang data sebelum dan data sesudahnya. Makanya moving average ini tuh kadang dinamakan dengan rata-rata bergerak pusat, karena kita tuh mengambil data dari pusatnya lah. Pusatnya itu adalah si tengah-tengah ini 1981, kemudian kita juga mengambil data sebelum dan juga data sesudahnya. Nah, untuk mencari total moving average 3 tahun, berarti kita itu harus, yang pertama kita ditambah Y2, kita menjumlahkan Y2 dengan sebelumnya Y1 dan juga Y3. Berarti kan udah dapat 3 data. Nah, kita udah ketahui nih total moving average 3 tahun. Nah, kalau secara rumus umum kan nanti harus hasilnya ini tuh harus dibagi dengan M. Berarti Y1 ditambah dengan Y2 ditambah dengan Y3 dibagi M. Ini untuk mencari moving average-nya. M-nya berapa? M-nya tadi kan udah diketahui ya, bahwa M-nya itu adalah 3 tahun. Seperti itu kalau moving average. Nah, mengenai kelemahan tadi, kenapa moving average itu punya kelemahan ketika data di awal dan di akhir itu nggak boleh? Kenapa gitu? Karena misal kita di 1980. 1980 ini kan kita butuh data sesudah dan sebelumnya. Data sesudahnya kita ada Y2, tapi data sebelumnya apakah ada? Tidak. Nah, sekarang kita data paling akhir. Data paling akhir itu adalah 1984. Di data 1984, apakah ada Y5-nya? Data sebelumnya ada Y4 kan data sebelumnya. Kalau data sesudahnya apakah ada? Tidak ada. Nah, maka dari itu moving average ini itu kelemahannya tidak bisa mencari moving average dari tahun awal data dan tahun akhir data. Seperti itu. Nah, lanjut ke bagian kedua, yaitu adalah pemulusan eksponensial atau yang biasa dikenal dengan smoothing on exponential. Jadi, jika dibandingkan dengan metode sebelumnya, moving average, pemulusan eksponensial ini dikenal lebih efisien karena dapat menghitung nilai pemulusan untuk setiap pengukuran respon. Nah, pemulusan eksponensial ini itu dilambangkan dengan ST, S besar dan T kecil. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke rumus dasarnya. Rumus dasarnya itu adalah ST atau pemulusan eksponensial sama dengan A atau nilai konstanta pemulusan alfa dikali dengan YT atau nilai Y yang ingin kita ketahui. Misal T-nya itu adalah 3, berarti nilai Y pada tahun ketiga, pada data ketiga gitu. Ditambah dengan dalam kurung 1 dikurangin alfa atau konstanta pemulusan dikali dengan ST-1, nilai S pada tahun sebelumnya. Kenapa di tahun sebelumnya? Misal kita T-nya itu 4, berarti kan S4. Nah, di sininya S4-1, berarti nilai S sebelumnya kan, berarti S3, seperti itu. Nah, ini untuk rumus dasar pemulusan eksponensial. Kita lanjut ke yang bagian ketiga, yaitu metode pemulusan untuk proyeksi masa depan. Nah, metode ini itu digunakan untuk melakukan proyeksi atau ramalan mengenai nilai yang akan datang. Jadi, dari data yang kita miliki, kita bisa mendapatkan nilai-nilai proyeksi atau ramalan, nilai-nilai yang akan datang tuh berapa banyak sih gitu. Nah, penggunaan ini itu kita membutuhkan nilai rata-rata K dari waktu sebelumnya. Jadi itu kita membutuhkan data-data sebelumnya. Ya pasti dong kalau misalkan kita mau lihat data untuk masa depan, kita harus based on data-data yang udah kita miliki sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau rumus dasarnya itu adalah seperti ini. YT atau YT itu adalah nilai ramalan pada periode ke T. Nah, rumusnya itu YT min 1. Misal T-nya itu adalah 4. Berarti kita tuh harus dapetin data Y T min 1. 4 dikurang 1 adalah 3. Berarti kita harus dapat data sebelumnya dulu, 3. Y3 ditambah dengan 3 kurang 4 kurang 2 adalah 2. Berarti kita harus dapetin Y2. Kemudian selanjutnya sampai dengan nilai konstanta. Nah, nilai konstanta ini, K-nya ini, nilai K-nya itu tergantung. Nanti akan diketahui jumlah periode waktu untuk dirata-ratakan. Nah, kalau untuk metode pemulusan seperti ini nanti akan dilanjutkan materi oleh rekan saya. Metode tren dan analisis hubungan. Dalam melakukan proyeksi masa mendatang pada sebuah nilai dari variabel yang berhubungan dengan data series tertentu, kita dapat menggunakan metode tren dan analisis hubungan ini.
Nah, di bawah ini merupakan metode yang dapat kita gunakan jika perhitungannya hanya didasarkan pada data historis dari satu variabel saja. Yang pertama itu ada metode tren bebas, metode tren semi-average, metode tren moment, metode tren least square, dan yang terakhir metode tren kuadratik. Oke, sekarang kita akan membahas metode dekomposisi. Metode dekomposisi didasarkan pada asumsi bahwa data deret waktu merupakan gabungan dari komponen pola dan error. Dengan kata lain, metode dekomposisi ini didasarkan bahwa biasanya apa yang telah terjadi biasanya akan berulang lagi di masa depan dengan pola yang sama. Artinya tuh yang dulu selalu naik di masa depan biasanya akan naik juga. Begitu juga dengan yang berkurang, berfluktuasi, dan lain-lain. Ini ada rumus dasarnya data sama dengan pola plus error atau F dalam kurung TT, CT, ST tambah I. Nah, model ini dinyatakan dalam bentuk penambahan atau bentuk mutlak atau perkalian atau bentuk relatif. Bentuk perkalian yaitu model klasik komposisi adalah sebagai berikut. YT sama dengan TT kali CT kali ST kali IT. Nah, T ini adalah tren, C itu fluktuasi musiman, S itu fluktuasi siklus, dan I adalah perubahan yang bersifat random. Baik, sekarang kita masuk ke materi pembahasan soal. Jadi di buku Statistika Komunikasi, bab ke-9 ini terdapat beberapa soal. Nah, soalnya itu terdapat 4 soal yang dimana nanti anggota kami akan membagi-bagi untuk bisa menjawabnya. Nah, di soalnya ini kita sudah disediakan data selama dari tahun 1994, dari data tahun 94 sampai dengan data tahun 1998. Nah, setiap tahunnya itu kita memiliki 4 kuartal. Kita dikasih 4 data kuartal. Misal kayak 98 itu kita ada 4 data. Ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Nah, yang ditanya, buatlah peramalan ekspor tahun berikutnya dengan metode A, pemulusan. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, bahwa terdapat ada di bagian 3, yaitu pemulusan proyeksi masa depan. Jadi kita gimana caranya kita mengetahui data yang akan datang adalah dengan cara ini nih, pemulusan proyeksi masa depan. Nah, untuk rumusnya ini seperti ini, YT sama dengan YT-1 ditambah YT-2 dan seterusnya. Nah, kalau dari sini, dari datanya itu kan kita ingin mengetahui data pada tahun 1999, karena kan buatlah peramalan ekspor tahun berikutnya, berarti tahun berikutnya itu adalah 1999. Nah, caranya itu adalah kita akan mencari salah satu-satu dulu kuartalnya, per kuartal. Jadi kita sekarang pertama adalah akan mencari data 1999 pada kuartal 1 atau K1. Kita lihat sini. Nah, pada kuartal 1 kita itu harus memasukkan data sebelumnya. Tadi kan 99 nih. Data 99 itu adalah data ke berapa coba? Di sini 4 dikali 5. Berarti kan 4 dikali 5 itu adalah 20. Berarti data kita tuh mau cari data ke 21. Di sini kan K1 itu 21 ya. Karena kan kita harus urutin sampai dengan datanya itu harus kita ketahui gitu. Nah, kita kan pengen cari data ke 21. Data ke 21 itu di sini nih ya. Ini kan 65, sorry. 65 itu adalah data 82 itu data 20, 55 itu data ke 19 dan seterusnya. Seperti itu. Kita mau cari data ke 21, berarti Y21. Cara dapetin Y21 atau kuartal 1 ini adalah dengan cara YT-1. 21 dikurang 1 berapa? 20. Berarti nilai Y pada 20 berapa? 82. Kemudian YT-2. Kita 20 kurang 21 kurang 2, 19. Berarti 55. Kita langsung masukin. Kemudian di sini YT-3 sampai dengan K-nya itu adalah 4 kan. Berarti kita masih YT-3. T-nya itu adalah tadi 21. 21 kurang 3 berapa? 21 kurang 3 adalah 18. Berarti kita harus cari data ke 18. Masukin data ke 18. Di sini ke 18 ada 85. Kita masukin. Dan kita juga cari yang terakhir adalah YT-K. K-nya itu adalah 4. Proyeksinya kan tadi kita periode waktunya 4 tahun ya.
21 dikurang 4 adalah 16. Berarti data ke-16 adalah 65. Ya udah kita masukin aja tuh tadi. 65 ditambah dengan 85 ditambah dengan 55 dan ditambah dengan 82. Dibagi dengan periode waktu atau M-nya. Periode waktunya itu adalah 4 kuartal, berarti 4. Berarti ini dibagi dengan 4 yaitu 71,75. Seperti itu. Udah kita dapat kuartal satunya. Kuartal 1 maaf. 1999 pada kuartal 1 yaitu 71,75. Yang kuartal 1 ini tuh adalah data ke-21. Kita harus cari dulu nih data ke selanjutnya, data ke-22. Nah, data ke-22 sama caranya. Seperti ini juga kita masukin terus kan, tapi kan kita bedanya sekarang udah dapat data ke-21 ya. Nah, misal nih kita kuartal 2 itu adalah 22. Kuartal 2 itu data ke-22. Berarti di sini YT, T-nya itu adalah 22. Kita sama dengan YT min 1, T-nya 22 dikurang 1, berarti 21. Berarti Y pada 21 berapa? Kita udah ketahuin dong. 71,75. Lanjut. Kita masukin ke sini 71,75. Kita lanjutin YT min 2. 22 dikurangin 2, 20. Data ke-20 berapa? 82. Kita masukin. YT min 3 berapa? YT min 3 berarti 22 dikurangin 3, 19. Data ke-19 kita masukin 85 ya. Data 55 maaf. YT min K. T-nya berapa tadi? 22 dikurangin K. K-nya 4. 22 kurang 4, 18. Data ke-18 adalah 85. Udah deh, kita masukin lagi ke rumus. Dibagi dengan 4 akan menghasilkan 73,4. Nah, kedua hal ini tuh akan kita cari terus sampai dengan kita data ketiga, kuartal 3. Kuartal 3 itu berarti kan data ke-23. Kita sama ulangin lagi rumus tadi, akan didapatkan 70,53 dan akan kita ulang lagi pada data ke-24 atau pada 1994 pada kuartal 4. Nanti hasilnya akan 74,42. Nah, dari rumus tadi kita bisa menjawab proyeksi pada tahun 1999 kuartal 1, 2, dan 3 dan 4 itu seperti ini. Kuartal 1-nya pada 71,75, kuartal 2-nya itu adalah 73,4, kuartal 3-nya itu adalah 70,53, dan yang terakhir kuartal 4 pada 1994 ada 1999 maaf adalah 74,42. Seperti itu cara menjawab pertanyaan yang A, pemulusan proyeksi masa depan. Kita lanjut ke cara menjawab yang B, kedua terkecil. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal bagian B pada bab 9 ini yang membahas tentang metode kuadrat terkecil. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu rumus dari kuadrat terkecil itu sendiri. Bisa dilihat di sini rumus dari metode kuadrat terkecil adalah Y sama dengan A plus B. A plus B kali X atau A plus B kali T. Nah, untuk mencari A dan B-nya, pakai rumus yang ada di atas ini. A sama dengan sigma Y bagi N. Sigma Y itu adalah jumlah dari Y, sedangkan N itu adalah jumlah data. Untuk mencari B, sigma X kali Y atau X kali Y-nya jumlahnya berapa, dibagi sigma X kuadrat. Setelah kita mengetahui rumus dari kuadrat terkecil, kita bisa langsung move aja ke bagian tabelnya. Di sini yang diketahui adalah tahun dan kuartal 1, 2, 3, 4-nya. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mentotalkan kuartal 1, 2, 3, 4 per tahunnya. Jadi misalnya tahun 1994, ini kita bisa jumlahin aja. Kuartal 1, 2, 3, dan 4-nya 60 tambah 72 tambah 42 tambah 65 hasilnya 239. Begitu juga seterusnya ke tahun-tahun berikutnya hingga menemukan sigmanya 1296. Jadi total dari semua yang tadi udah dijumlahin kuartalnya kita totalin lagi untuk mendapatkan hasil sigma dari Y. Oke, setelah kita menghitung total dari Y per kuartal dan juga kita udah hitung sigma Y-nya, kita langsung ke kolom selanjutnya yaitu kolom X atau bisa kita bilang juga kolom T. Sesuai dengan ketentuan buku halaman 215, jika datanya itu ada ganjil, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, maka 0 ditempatkan di bagian tengah. Jadi 0-nya kita taruh di antara sini. Jadi
2 di atas, 2 di bawah, dan nolnya itu di tengah karena ganjil. Di atasnya itu min 1, min 2, dan di bawahnya 1, 2, 3 mengikuti seterusnya. Dan untuk kolom selanjutnya ada kolom X kali Y atau XY. Jadi gampangnya, Y yang tadi kita udah temukan dan X yang udah kita tentukan itu kita kali. Contohnya di sini 239 kita kali aja langsung dengan min 2 dan mendapatkan hasilnya min 478. Begitu juga seterusnya untuk ke bawahnya. Dan yang kolom terakhir itu, oh iya jangan lupa dihitung lagi totalnya. Jadi ketika kita udah kaliin X, Y-nya, kita total paling bawah dan hasilnya 121. Dan kolom yang terakhir ada kolom X kuadrat atau P kuadrat. Jadi gampangnya X yang udah ada di kolom ini tinggal kita kuadratkan aja dan kita jumlah untuk mendapatkan sigma X kuadrat. Ketika kita udah mendapatkan semuanya nih angka-angkanya seperti ini, kita tinggal masukkan saja ke rumus yang tadi A dan B, rumus untuk mencari A dan B. Oke, jadi kita tinggal masukkan aja ya angka-angkanya. Di sini sigma X-nya ada 1296, sama ya, sama di atas. Terus M-nya atau jumlah datanya ada 5 ya, seperti yang tadi kita udah hitung. Jadi 1296 dibagi 5 hasilnya 259,2. Begitu juga untuk nyari B-nya, kita langsung masukin aja ke rumusnya sigma XY, tadi kita udah dapat hasilnya 121, dan untuk sigma X kuadratnya 10, jadi kita langsung masukkan 121 dibagi 10 sama dengan 12,1. Ketika kita udah mendapatkan A dan B-nya, kita tinggal masukin aja ke rumus intinya. Ini kita langsung masukin aja A-nya 259,2 ditambah 12,1 dan dikali dengan X. X-nya di sini kenapa 3? Karena ini kita kan menghitung untuk tahun 1999. Dan di sini kan X terakhirnya untuk tahun 98 itu 2, berarti untuk tahun berikutnya yaitu 99 berarti X-nya itu 3. Jadi kita tinggal masukin aja di sini dan ketemulah hasilnya 29,5. Oke, tadi kita udah nemuin ya jawabannya untuk tahun 99 adalah 295,5. Tapi nggak sampai di situ aja nih, karena kita juga harus mengetahui per kuartalnya untuk tahun 1999. Hal yang pertama harus kita lakukan untuk mengetahui per kuartalnya itu berapa, Y-nya adalah kita bagi dulu. Kan ini kuartalnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi total yang tadi kita bagi dulu dengan 4 dan menemukan hasil 73,875 per kuartal. Ini kita keep dulu karena caranya masih ada lagi nih. Ini bukan hasil per kuartalnya sama sejumlah ini, tapi kita langkah pertamanya untuk menyelesaikan atau mengetahui per kuartalnya itu kita ngerjain ini dulu. Selanjutnya kita bakal cari tahu nih rata-rata per kuartalnya. Jadi Y1 rata-rata kuartal 1, Y2 rata-rata kuartal 2, dan begitu juga seterusnya sampai Y4. Dan kita udah nemuin ya hasilnya ada 61,2, ada 72,8, ada 48,4, ada 71,8. Dan semua hasil ini kita rata-ratain lagi. Jadi kita ketemu rata-rata semua kuartal itu ada 64,8. Kita langsung masuk ke rumus selanjutnya, yaitu ada indeks musim untuk mengetahui jumlah Y per kuartalnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang dekomposisi yang ada di buku. Nah, untuk ngitung dekomposisi ini ada beberapa step, beberapa langkah-langkah. Yang pertama ini kita harus menghitung simple average-nya dulu. Cara menghitung simple average ini setiap tahun kuartal-kuartalnya kita tambahin lalu kita bagi 4, kita rata-ratain setiap tahun kuartal-kuartalnya. Jadi di tahun 1994 kuartalnya itu ditambahin semua, hasilnya 239, lalu dibagi 4, dapatnya adalah 59,75.
Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya, 95, 238 bagi 4 sama dengan 59,5. 96, 97, 98 juga begitu. Lalu setelah mendapatkan hasil simple average-nya, kita harus mencari center. Cara mencari centernya ini adalah kita tahun pertama, hasil simple average tahun pertama dan tahun kedua kita tambah, lalu kita bagi 2. Kita rata-ratain lagi. Jadi, center pertama ini adalah tahun 1994 tambah hasil 1995, itu 59,75 tambah 59,5 dibagi 2. Dapatnya adalah 59,625. Begitu juga untuk tahun 95 dan 96, 96 dan 97, dan 97 sampai 98. Kita tambahin, lalu kita bagi 2. Dapatnya adalah untuk center kedua adalah 63,375, center ketiga 66,5, yang terakhir center keempat adalah 68,75. Lalu langkah ketiga adalah kita harus mencari indeks musiman. Caranya adalah jumlah kuartal tadi yang udah kita jumlahin untuk ngitung simple average, ini kita kurangin ke center, ke hasil center ini, yaitu untuk indeks musiman pertama adalah 239 dikurangi dengan 59,625. Dapatnya adalah 179,375. Begitu juga untuk mencari indeks musiman selanjutnya. 238 hasil simple average, hasil jumlah per kuartal 4 kuartal di 95, 238 dikurang dengan center yang kedua yaitu 63,375. Lalu setelah dapat angka indeks musiman, kita harus mencari adjusted seasonal. Cara mencari adjusted seasonal ini adalah 20 tambah 179,375 bagi 20. 20 ini adalah jumlah total semua kuartal yang ada di soal. Ini kan kita soalnya dari tahun 94 sampai 98, ada 5 tahun. Setiap tahun ada 4 kuartal. Kita kalikan dapatnya 20. Nah, jadinya 20 tambah hasil indeks musiman di atas bagi 20 lagi. Jadi 20 tambah 179,375 dibagi 20 sama dengan 9,96875. Begitu juga seterusnya, 4-4-nya kita tambah 20, lalu kita bagi 20. Lalu setelah itu, setelah dapat semuanya, kita rata-ratain semuanya. Hasil dari 4 adjusted seasonal ini kita rata-ratain. Jadi 9,96875 ditambah 9,73125 ditambah 11,125 ditambah 10,7125 kita bagi 4 sama dengan 375. Lalu itu jawaban kita. Lalu pertanyaan terakhir dari soal-soal di bab 9 adalah, buatlah perbandingan hasil yang diperoleh dari ketiga metode tersebut. Mana yang menurut Anda lebih realistis? Jadi, menurut kelompok kami, metode yang paling realistis dari ketiga metode tersebut adalah metode dekomposisi. Karena dalam metode ini, komponen deret waktu dipisahkan menjadi sub-sub pola, bukan pola dasar, sehingga hasil peramalan dapat lebih akurat. Selain itu, metode dekomposisi ini juga memiliki keuntungan, yaitu adanya ramalan jangka panjang dan jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.